guys. Jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan gua di channelnya Sauki Family. Nah, kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan ke tempatnya Bang Oman ya. Nah, ini Bang Oman juga legenda juga nih ya, karena beliau banyak sekali memenangkan kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional. Nah, nanti kita akan ke rumahnya, kita mau lihat apa saja sih koleksinya, baik itu layangannya dan gelasannya. Dan kita lihat apa saja di sana di rumahnya, koleksi-koleksi apa saja yang kejuaraan-kejuaraan apa saja yang sudah pernah dimenangkannya ya. Jadi tetap stay tune di video kali ini ya. Yuk kita langsung ke rumahnya Bang Oman. Cekidot. A few moments later. Oke guys, nah sekarang gua dan teman-teman Opus Factor nih ya udah ada di rumahnya Bang Oman. Nah, ini Bang Oman ya, dan sini banyak nih koleksinya. Nanti kita mau tanya-tanya nih. Gimana Bang Oman? Sehat Bang Oman? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Nah, Bang Oman nih maaf ganggu. Kita malam-malam silaturahim kita Iya. sini ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Ya mungkin teman-teman semua yang hobi layangan juga mau tahu gitu ya. Betul. Ya. Nah, ini Bang Oman sejarahnya seperti apa sih Bang Oman nih udah terjun di dunia layangan tuh mulai dari umur berapa? Ya, kalau masalah kita terjun di dunia layangan, itu dari anak-anak juga kita udah mulai. Cuman kalau kita main keluar, itu dari tahun 90. Tahun 90 ya? Ya, kita udah main keluar. Itu apa namanya, kita ke Bandung. Itu ke Bandung itu gimana ya? Masih mobil dari Cililitan sampai ke Bandung itu di Kebun Kelapa masih 2.500. Masih 2000. Itu umur berapa itu Bang? Udah mulai Ya, masuk? tahun 90-an kita udah keluar sana. 16 tahun 16 tahun. 16 tahunan ya? 16 tahunan. Iya, 16 tahun. Nah, di tahun 91, tahun 90 kita dapat juga pertama kali dapat trofi juara kedua. Itu kalau nggak salah di Citra Garden. Citra Garden ya? Resmiin perumahan. Kan ada Grand Garden, ada Citra Garden. Kita di Citra Garden ini dapat itu juara kedua. Itu di umur Ya, sudah itu dapat udah dapat trofi. trofi ya? Tahun 90 mungkin ada pialanya juga di depan gitu ya kan. Nah, tahun 91 kita 91 tepatnya tanggal 29 September 91 itu ada turnamen, itu rebutin piala Gubernur DKI Basuki Sudirman. Ya kebetulan ya emang lagi hoki gitu. Saya sama teman-teman ngikut tuh 5 slot. 5 slot ya? Ya, 5 slot. Kalau dulu itu dikasih 1 nyawa. Jadi 1 layangan. 1 layangan ya? 1 layangan, nggak kayak 2 layangan atau 3 layangan. Itu Jadi 1 kalau udah layangan. putus, Out. gitu. Putus out gitu. Nah, kebetulan saya juga itu kalau nggak salah kalau ingat saya itu di grup A itu di tahun 91 ya. Di grup A itu Bandung yang masuk 2 Asep Uwi sama siapa gitu. Nah, ini di grup B ini dibagi 2 pool. Ini di grup B ini Bandung masih banyak. Oh gitu. Bandung masih banyak. Pas diumumin sama panitia yang masuk ini di grup B mampang dua-duanya. Makanya itu kita dikumpulin. Ini teman di semifinal, teman ketemu teman supaya nanti di finalnya bisa mampang ketemu Bandung. Gitu. Kalau di semifinal langsung disilang, kemungkinan bisa teman ketemu teman di atas, nggak enak gitu. Jadi akhirnya di Ya, ya, seperti itu. kebetulan saya masuk menang rebut 1-2 ketemu Asep Uwi.
Oh gitu. Asep Jadi ini Uin. Piala Gubernur Gubernur DKI. juara 1. Juara 1. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 91. Tahun 91. Jadi Bang Oman ini sudah bisa merebut Piala Gubernur tahun 91, itu berarti umur sekitar 17 tahun ya, Bang? 17 tahunan. 17 tahun. Jadi 17 nggak terlalu lama lah ya, dari Iya. 16 tahun kemudian 17 tahun sudah bisa merebut juara. Iya. Apalagi juara Gubernur DKI. Iya, Nah, tahun 92 itu di lain event lagi. Tahun 92 kalau nggak salah rebutin Piala Anak Presiden. tahun 92. Tahun 92 Hardianti Rukmana. Oh, HR Cup. Itu kalau nggak salah tahun 92-nya di Kemayoran. Itu juara posisi berapa itu, Bang? kita dapat juara ketiga. Dapat juara ketiga. Dapat juara ketiga. Itu pun kita udah main udah maksimal mungkin, Maksimal, ya. Itu gimana ya? Jadi di ketemu 1 2 3, yang 2 Bandung, yang 1 Mampang. Jadi itu sistem ketemu. Oh, gitu. Jadi saya udah hampir 3 kali 4 kali main. Jadi kita dimainin. Oh. Ya udah, saya bilang udah ngalah lah, itu udah bagus banget. Emang rezeki saya dari situ gitu loh. Tapi memang yang penting kita silaturahim ya, Bang. Tetap silaturahimnya. Nah, nah ini Bang Oman ini, kalau boleh tanya lagi nih, Bang. Sebenarnya buat Bang Oman, layangan bagi hidup Bang Oman tuh seperti apa sih? Layangan, karena kan yang saya tahu nih, Bang Oman dari kecil ya sampai sekarang masih menggeluti dengan layangan. Nah, itu bagaimana itu? Ya begini, kalau emang layangan itu kan emang hobi saya. Hobi saya main layangan. Emang ada 2, kita hobi juga dulu main sepak bola gitu loh. Nah, karena makin lama itu lapangan bola udah nggak ada gitu ya, kita tekunin di dunia layangan. Nah, udah samping itu karena kita bisa main di layangan, nggak ada salahnya kita sekalian bisnis dulu. Belum begini. Belum begini ya? Belum. Kita emang kalau kita ceritain emang makan waktu yang panjang. Kita dulu mungkin dari sini ke Menteng Dalam kita jalan kaki. Yang namanya layangan 500 biji terus jatuh dari tangga itu. Ya emang udah ujian kita gitu. Ini memang udah jatuh bangun lah ya. Udah jatuh bangun. Dunia layangan lah ya. Kita jual di rumah. Kalau jual layangan itu zamannya layangan 50, saya ada 50 perak. 50 perak ya. 50 perak, kita modalnya cuma 40, jual 50. Jadi untung 10 perak ya. Jadi ya memang sih layangan nggak terlalu besar ya, Bang. Nggak terlalu besar. Untuk keuntungannya, tapi memang hobi yang digeluti ini menjadi sebuah bisnis yang berkah ya. Nah, Bang Oman ini sebenarnya kalau boleh tahu lagi nih ya, koleksi kejuaraan-kejuaraan yang sudah pernah diikuti itu apa saja, kemudian merebut juara apa saja sih? Ya. Gitu. Tahun 91 yang kita bilang tadi, saya dapetin Piala Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sofi Sudirman. Tahun 92 itu kita dapat Piala Hardianti Rukmana. Tahun 93 kita dapat 2 trofi layang-layang sedunia. Layang-layang sedunia itu yang dari luar negeri itu ikut kategori layangan hias. Cuman kita ikut di layangan adu. Layangan adunya maksudnya ada berapa macam pertandingan. Ada layangan hias, ada layangan ulur, ada layangan adu tarik. Ya, ini yang emang yang paling meriah, yang enak ditonton emang layangan adu. Layangan adu ya. Layangan adu. Peminatnya juga banyak, modalnya juga nggak begitu gede, ya kan? Yang nonton juga yang paling banyak gitu loh. Nah, tahun 93-nya itu tahun 93 layang sedunia. Kemudian tahun 94-95 itu mungkin ada pertandingan di luar kota. Yang saya bilang bukan saya nggak mau ikut. Yang saya bilang kalau sekarang ini main layangan enak.
mau jauh mau deket temen banyak. Ya paling ini kita bertiga berempat. Kalau dulu saya emang anak-anak yang main layangan banyak. Cuman itu dia gimana ya? Cuman main di kampung-kampung aja. Jadi nggak berani keluar. Seperti itu ya. Nggak ada. Makanya saya ini nggak ada temennya. Ya pertama kalau dulu kan kita emang kalau di dunia layangan tuh gimana ya? Emang kita modal sendiri. Ya maksudnya kalau ke sana ke sini kan butuh modal. Sedangkan kita dulu kan masih sekolah. Betul. Masih sekolah. Kalau emang uangnya nggak cukup atau ke sana ya saya gimana? Ya kan. Nah, apa namanya ada event tuh kalau nggak salah di Bandung di mana gitu. Jadi kalau benar-benar niat untuk hobi di layangannya ini memang benar-benar niatnya pengen ini ya, pengen jauh istilahnya dalam hitungannya jauh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga teknik apa sih yang sebenarnya Bang Oman pakai gitu kan, karena kan kalau kita lihat nih sekarang nih teknik-teknik main layangan banyak nih Bang. Betul. Nah untuk kita mungkin yang masih senior yang masih junior nih ya, mungkin bisa apa sih tipsnya dari Bang Oman supaya kita bisa tahu ternyata tuh teknik layangan tuh banyak misalkan seperti itu. Teknik layangan itu banyak. Sekarang begini, kita ini kadang-kadang orang ini melajarin main layangan itu bisanya dari bawah. Tapi kalau emang udah bisa main dari bawah, kita harus pelajarin main dari atas. Cara mutusinnya di bawah gimana? Kalau emang kita main, umpamanya kita udah putus, kita jangan ulangin lagi. Kita cari kuncian yang begini lagi. Jadi kalau misalkan kita nyoba narik dari bawah ternyata putus, jangan dipaksa main kayak gitu lagi. Maksudnya kalau lagi gitu teknik yang lain lagi. Ya kalau diulangin lagi ya putus lagi, kan begitu. Nah kita ulangin. Makanya sekarang kan kita lihat orang main layangan bisanya dari bawah aja dah. Padahal kalau bagi saya teknik main layangan itu kalau emang itu di bawah di atas itu sama aja. Sama aja dengan catatan, sama kayak saya bilang sama. Yang penting kita udah tahu cara mutusin dari bawah, cara mutusin dari atas. Gitu. Makanya kadang-kadang anak saya bisa dari bawah. Kalau lawan yang satu mau di bawah kita dari bawah, kapan mau ngadunya? Bener betul. Jadi memang perlu banyak betul. Apa namanya jam terbang lah ya Bang ya. Jadi kita main layangan pun tekniknya banyak dan memang perlu jam terbang yang tinggi juga gitu. Nah ini foto-foto ini boleh dijelaskan enggak nih Bang? Di sini sampai ada tulisan legenda layangan nih, legenda layangan. Nah ini mungkin sobat-sobat dari penghobi layangan mungkin mau tahu juga ini. Ini kita tahun 91 waktu kita final ketemu Asep UI. Oh ini ada Pak Kang Asep UI juga ya? Ini Kang Asep UI. Luar biasa nih. Ini layangan, ini kebetulan dulu yang ngadain Forum Dinamika Jakarta FDJ. Ini dikasih kaos seragam semua, termasuk topi. Dikasih topi semua dikasih. Ya kebetulan tahun 91 emang keberuntungan ada di tangan saya. Hoki ada di tangan saya kebetulan dapat juara 1. Dapat juara 1. Nah tahun 92-nya kita dapat juga tahun 92 ini. Tahun 92 ini ada tanggalnya, tanggal 10 bulan 9 92. Oh iya. Iya. Ini kita dapat kebetulan ini yang dapat semuanya dari grup Bandung namanya Walet. Grup Walet ini saya kasih lihat nih pakai udah tahun 92 ini dia udah punya seragam, topinya kaosnya Walet semua. Termasuk Kowili ini. Ada Kowili. Ada Kowili, ini bapaknya Kowili. Ya kebetulan kalau nggak salah Willy dapat juara pertama, dapat juara kedua, ini saya dapat juara ketiga. Nah ini Kowili dapat 2 trofi. Ini layangan ulur, dia megang layangan ulur, layangan yang semeter 20 dia dapat juga. Iya. Nah, tahun ini
tahun apa tahun Layangan yang besar itu ya, semeter 20. Willy jadi dapatnya karena Willy yang satu ini diwakili sama bapaknya Kocewa ngambil. Sebenarnya kalau Kocewa ini emang udah nggak main dulu, udah nggak main, cuman dia bawa anak-anak aja. Ini emang banyak bang, ini kan teman-teman aja kasih, ini sama aja. Nah ini ketemu lagi tahun 9, ini ada trofinya ini kalau nggak salah tahun 9 berapa nih, 96 kalau nggak salah ini. Tahun 96 ini layang-layang internasional. Oh, layang-layang internasional. Internasional. Aduan tapi ya bang ya? Aduh, internasional. Kebetulan kita dapat ini paket yang pernah kasih masukan ke saya juga. Kebetulan almarhum ini Bapak Rojali wakilin Monas. Dia dapat juga satu paket, dapat juga kedua, saya ketiga, ini Kong Ian dia keempat, ya kan. Ini Bang Sri emang abang-abang saya gitu ya kan, sebelum saya timbul dia dulu ya kan. Ini kalau nggak salah Enang ini masih aktif juga dia. Nah dapat juga ketiga, ini layang-layang internasional kalau nggak salah dapat. Tahun 97-nya emang belum ketemu, ada diadain. Itu saya dapat lagi piala Hardianti Rukmana. Oh, dapat. Jadi pialanya benar-benar banyak nih ya bang ya? Iya. Itu. Nanti sobat channel Sauki Family ya, nanti kita mau lihat piala yang sudah diraih oleh Bang Oman ya. Tapi beliau bilang sebagian di sini ya bang ya? Iya, sebagian. Ada di depan. Karena kita saat ini di sini ya, nanti kita lihat sebagiannya di sini saja ya. Kita lihat seperti apa pialanya yang sudah diraih seperti itu. Nanti kita juga lihat layangannya yang Bang Oman punya itu seperti apa. Dan di sini banyak banget nih macamnya ya, banyak macamnya. Kemudian nanti mungkin Bang Oman juga bisa jelasin layangan yang bagus gitu yang seperti apa ya kan. Kadang saya juga belum tahu nih Bang Oman, maksudnya layangan yang enak tuh yang seperti apa, yang bagus, yang bisa buat tarik, buat apa gitu ya kan. Nah untuk piala-pialanya boleh kita lihat bang? Boleh, ayo. Yuk guys, kita lihat guys piala-pialanya guys. Nah ini guys, ini piala-pialanya. Ini piala tahun 91. Ini piala DKI, Gubernur DKI. Kita dapetin tahun 91. 92-nya ini dapat. 92-nya HR Cup juga. Ya. Tahun ini tahun yang saya bilang ini tahun 96. Iya betul, layang-layang internasional. Ini layang-layang internasional. Ini dua ketiga Hardianti Rukmana. Ini kalau nggak salah di Monas. Terus ada lagi Hardianti Rukmana, emang pialanya saya nggak pegang karena saya yang bilang, saya dulu kan nggak mikirin ginian. Yang penting di otak saya tuh ya maaf uang gitu aja, buat jajan apa. Ini yang pasti sih ini trofi-trofi yang paling bergengsi, Cuman kalau ada banyak trofi-trofi itu Alam Sutra, itu resmiin apa namanya, resmiin perumahan Alam Sutra. Yang pasti banyak BSD, Bumi Serpong Damai. Itu dari awalnya nggak ada mobil kendaraan, sampai sekarang udah mewah banget, lomba-lomba apa. Itu dulu awalnya resmiin pakai layangan. Itu saya paling banyak dapat di BSD. Di BSD dapat, keduanya di Alam Sutra, terusnya Villa Bekasi 2. Banyak itu di Kemayoran, layang-layang yang saya bilang layang-layang sedunia ada juga di sana. Nggak ini apa namanya, cuman ini kalau layang sedunia. Kalau sekarang kan trofi gede-gede ya. Cuman kalau menurut saya gede itu malah makan tempat. Sekarang yang penting itu di trofi itu namanya ya, nama. Mungkin kalau umpamanya, kalau bukan apa namanya, kalau nama ini kan mau sampai mana juga pasti orang tahu ini piala siapa, Hardianti Rukmana siapa sih, itu anak presiden Mbak Tutut itu loh.
Ya kemungkinan nanti kalau nggak salah katanya di bulan Januari apa Februari nanti mau diadain Piala Gubernur. Katanya mungkin kalau emang jadi diadain lomba Piala Gubernur mungkin selama dari tahun 91. Yang kedua kali baru ketemu mungkin yang kedua kali, kalau itu pun jadi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Pertama ini yang megang 2 di Mampang, 1 sama 4. Terusnya yang 2 sama 3 di Bandung. Ini luar biasa ya guys. Ini Bang Oman emang pialanya banyak ya. Cuma memang ini di sini hanya sebagian saja ya. Sebagian. Sebagian lagi di banyak rumahnya yang di sebelah. Iya sebelah banyak. Nah. Ini saya juga masih nyimpen layang-layangan udah umurnya udah ada 6 tahun juga ada. Tuh, banyak banget guys. Jadi koleksi beliau tuh sangat saat ini sedang di apa nih kalau dibilang nih di tempat pembuatan layangannya Bang Oman langsung ya. Jadi enak banget ya. Ini saya punya koleksinya. Bang Oman mau kasih lihat. Saya punya layangan yang umurnya udah 6 tahun. Yang ngasih saya ini Ko Willy, yang bikin dia pun yang bikin udah lupa. Ini emang masih sebanyak ini Bang. Ini saya gunain buat event-event tertentu aja. Mungkin Ko Willy tahu. Ini dari berapa tahun yang lalu Bang? Ini udah kalau nggak salah udah 6 tahun umurnya. 6 tahun ya. 6 tahun guys ini guys. Jadi memang ini khusus untuk ya turnamen aja. Turnamen. Ini luar biasa. Ini koleksinya masih banyak nih ya. Ya ini kalau buat kita udah buat main tarik. Ini khusus main tarik ya Bang ya? Main tarik. Kita juga masih punya ini layangan. Ya mungkin saya juga lupa buatan siapa. Yang ngasih saya juga Ko Willy juga lupa. Yang bikin siapa udah nggak inget. Pulasannya juga iya langka dulu pulasan dulu ini masih pakai spidol. Jadi kalau kita bilang ini ada ada seni, bukan seni ada garisnya gitu. Iya, betul. Ya memang ini berbeda ya guys. Beda, ini buat main kalau kita udah capek. Kalau mental kita udah capek, kita main nih bisa main. Pakai spidol Bang. Itu pakai spidol juga. Ini memang berbeda ya guys. Jadi beda dengan misalkan yang pulasan yang sekarang dengan yang dulu tuh berbeda. Beda. Ada spidolnya ya, ada spidol sebagai pembatasnya. Nah ya. Ini juga tidak terlalu mengkilat seperti yang sekarang ya Bang ya. Betul. Nah ini ya karena udah lama. Ini banget ini ya. Umurnya dia udah 6 tahun, ada 6 tahunan. Soalnya dia ini semua ya Bang ya. Ya jadi gini. Sekarang bambunya ini kita jelasin. Ini sudah tali kama semua Bang? Udah tali kama semua. Udah tali kama semua. Kalau ini bambu benar-benar tua, ya kan? Dia nggak bakal kemakan kutu. Karena sebelum bikinnya ini, sebelum bikin direndam dulu, dicuci pakai air sabun. Oh gitu ya? Air sabun. Jadi pas udah dicuci, direndam, nanti dijemur. Nanti kalau udah kering dia baru dibikin. Jadi yang namanya bambu tua, tapi kalau nggak dicuci itu kan sudah kemakan binatang. Ya. Ini nggak bakal. Ini udah 6 tahun masih kuat. Asal kita naruhnya rapi. Tapi ini juga kertasnya juga kayaknya bagus kuat ya Bang ya? Kertasnya. Sampai sekarang tuh. Iya, ini kertas juga emang udah langka, nggak ini. Jadi kalau kena panas ini nggak ketarik. Biar kita main di jam 12 siang juga nggak kenapa. Nggak, biasa kan namanya kertas kena panas kan biasanya kan suka ketarik agak kempot kalau dibilang. Ini nggak pengaruh ini.
layangan. Guys, ini kalau dibilang nih bambunya kering banget. Kering, udah tua. Kering banget memang. Tapi ketika kita gini, tuh benar-benar masih enak banget ini benar. Rapi, buatannya rapi juga dulu. Ini juga saya juga bingung. Ini yang buat siapa saya nggak tahu. Saya nanya juga, Andi juga nggak tahu. Ini apa namanya? Emang kadang-kadang karena ada yang minta 2, 3, bukan saya nggak kasih, mau beli, apalagi kalau cobain satu ini emang saya nggak, emang saya niat pengen main lagi gitu. Cuman kita pengen main dunia layangan, cuman kita nggak ngoyok-ngoyok, cuman nyalurin hobi aja. Nyalurin hobi, kita mau silaturahmi, kita mau nyari teman. Kadang-kadang orang yang ada yang kenal saya, mungkin kenal di YouTube, mungkin kenal nama orang yang mana gitu ya, mungkin saya mau main, cuman sekali lagi cuma nyalurin hobi aja. Kalau untuk layangan yang produksinya Bang Oman yang seperti apa? Produksi kalau kita ini terus terang kalau buat produksi layangan, kita ini nggak buat layangan, tapi kita bisa ngajarin. Oh gitu. Kadang-kadang kita yang buat orang Bandung, yang make kita. Kekurangannya di mana? Oh gitu. Gitu loh. Jadi hanya sebagai tutor, iya. Sebagai tutor ya. Karena gini, kalau kita nih bikin layangan udah bagus, umpamanya bagus. Jadi kita bilanginnya jangan sekali semua. Misalnya umpamanya dibikin bentuk udah bagus. Karena ikatan ininya dia terlalu kencang, kadang kita minta dikendorin dikit. Ini ikatan tengahnya ini harus ada hitungannya. Dia nggak boleh kencang, nggak boleh kendor, jadi dia melayangan main. Oh jadi? Iya. Nah ini guys, saya sendiri baru tahu guys. Kalau di sini ya, saya kira itu tidak ada hitungannya. Pengaruhnya. Gitu ya. Tidak ada hitungan, ternyata ini ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada hitungannya tersendiri supaya layangan ini bisa manuvernya bisa lebih enak ya, bisa lebih dimainkannya juga lebih enak. Iya. Iya. Keduanya kita bikin tali kama ini palanya ini kita jangan dikencengin. Nah itu fungsinya sebagai apa Bang? Fungsinya kalau kita pengen belokin layangan itu, supaya layangan main. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belokin, kita goyangin dikit aja, dia pasti main. Oh gitu ya. Teplak main langsung belok. Gampang dikendaliinnya. Oh jadi itu memang itu salah satu trik ya Bang? Iya. Salah satu teknik untuk membuat tali kama ya. Tali kama supaya memang manuvernya enak ya. Seperti video-video saya sebelumnya dengan anak saya ya, saya sempat membuat tali kama yang sama seperti Bang Oman ya. Memang waktu itu saya dengar dari teman-teman Opus Factor bahwa teman-teman Opus Factor juga dapat pengalaman juga dari Bang Oman bahwa begini loh caranya membuat tali kama gitu. Ternyata memang manuvernya memang lebih enak. Jadi teman-teman bisa langsung dengar sendiri nih untuk pembuatan tali kama. Ya, keduanya saya kasih tahu lagi. Kalau kita tenaga beban yang paling berat ini tali kama sama di bawah, lebih berat di atas. Karena kalau di atas lebih berat, makanya kita ngikatnya agak dua kali. Jadi benang dilipat dulu, jadi dua bungselan, dua kali ya Bang? 2 kali. Kalau satu, kalau di bawah nggak jadi masalah satu. Dimasukin langsung diikat. Kalau ini di atas benang 2 kali. Karena beban layangan itu adanya di tali kama atas. Oh, beban layangan di tali kama atas ya? Iya. Karena kenapa? Siap. Kalau misalnya umpamanya ini kalau kita lagi adu-ngadu biasa, itu nggak jadi masalah. Putus kita balas lagi, atau putus genting kita bisa ini. Kalau lagi ada event, itu nih pengaruh. Oh, jadi ini juga bisa mendiskualifikasi ya? Nah, di situ. Ya, itu ya. Makanya ini divisi 2. Jadi kekuatan tenaga sini. Nanti kalau misalnya umpamanya ada event, satu layangan ngentuk tanah putus, tali kama putus, kan begitu. Tahu-tahu tidak lagi main, tahu-tahu ini putus, kadang-kadang kan sayang. Iya, betul.
sayang sia-sia kekalahan kita, jadi sia-sia. Kalau ini 2 dibantu. Cuma kalau buat main-main biasa 2 dilipat 2 dulu benang baru masukin jadi 2, kekuatannya dia bertambah. Soalnya jarang orang tali kama putusnya di bawah, kebanyakan di atas ya, karena memang tenaganya adanya di atas. Jadi itu ya guys ya, jadi alhamdulillah kita dapat banyak ilmu nih dari Bang Oman, mulai dari tadi tali kama, kemudian ini ya apa namanya iketan yang di belakang ini ya. Nah, nanti insya Allah Bang Oman juga akan ngasih untuk giveaway nih, untuk giveaway teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nanti bisa yang nonton terus video ini, nanti akan ada pertanyaan yang akan disampaikan ke teman-teman yang bisa menjawab ya. Nanti akan dapat layangan yang ada capnya punya Bang Oman dan tanda tangannya Bang Oman, langsung tanda tangannya Bang Oman. Nah, kapan lagi punya layangan yang langsung punya tanda tangannya Bang Oman, sang legenda layangan nih ya. Jadi tonton terus ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya untuk channel Sauky Family. Nah Bang Oman, terus apa ya, apa namanya, untuk kita nih yang para junior gitu ya, para junior di hobi layangan gini, ada pesan nggak untuk kita nih gitu? Ya pesan kita gini aja, kita ini main layangan ini kita karena hobi. Keduanya karena hobi ya gimana, ibaratnya kita mau silaturahmi. Mau silaturahim ya. Nah, keduanya ya kita boleh musuh di atas, tapi di bawah kita teman. Itu yang penting. Kita cuman bisa pesan buat kalau misalnya umpamanya pengen bisa main layangan, ya mesti belajar itu. Main layangan itu jangan ibarat kasarnya, kalau bisa kita pengen bisa itu mesti kita main sama yang di atas. Ya kalau emang umpamanya kita main yang di bawah, ya berarti kan ilmu kita kan yang di situ-situ aja. Tapi kalau kita belajar yang di atas, ya berarti kan ilmu kita bertambah. Nah udah gitu jam main layangan sekarang, kalau dulu sama sekarang ini beda. Kalau dulu itu main layangan tuh ngandalin power karena lapangan masih pada gede. Sekarang udah pada nggak ada lapangan. Nah sekarang ini ya buat anak-anak yang pengen bisa main layangan, ya kalau emang pengen betul-betul gimana ya, pengen betul-betul dalam dunia layangan, pesan kita main layang itu harus ada 3 kuncian. Nggak bisa 1 kuncian, 2 kuncian pun belum bisa. Pertama, kita main tarik itu udah pasti, yang main layangan tarik ulur itu sama. Yang kedua, kita main nempel double itu sama. Yang ketiga, kita bisa main jepret, karena di zaman sekarang ini main udah freestyle, udah bebas. Yang penting judulnya putus. Kadang-kadang kita main tarik, kalau keadaan lagi kejepit kita bisa gudain jepret. Kalau umpamanya kita udah capek main tarik, kita bisa main tempel gitu. Jadi semuanya itu pun jadi ada, kalau baru main kita tenaga kita masih full, kita bisa gunain main tarik. Kalau udah di babak di tengah berjalan kita napas kita udah tenaga kita udah agak kurang, kita bisa main double ya kan. Kedua, yang ketiga, kalau emang umpamanya lawan itu punya gaya apa, kita mesti punya senjatanya juga gitu, punya penangkalnya juga. Jangan dia gunain main ini kita bingung gitu loh. Kita bingung apa, soalnya kita nggak punya penangkalnya. Makanya yang saya bilang, pesan saya kalau main layangan
Kalau emang udah bisa main dari bawah, kita pelajarin main dari atas. Gimana cara mutusin lawan dari bawah. Gitu. Soalnya kalau emang bagi saya sih main layangan atas bawah itu sama aja. Sama, yang penting intinya kita tahu kunciannya. Kalau kita nggak tahu kunciannya ya susah. Yang saya bilang tadi, lawan kita mau dari bawah, kita bisa mau dari bawah juga. Ya kapan ngadunya? Ini Ya tiga kuncian tadi harus kita pelajari ya, Bang. tiga kuncian kita pelajarin. Tarik, ulur udah pasti, itu dasar main layangan. Yang keduanya kita nempel double, itu udah pasti. Double itu juga pun kita lihat Situasi. kelemahan lawan, gitu loh. Ya mungkin kalau kita ceritain mungkin panjang. Ya kalau emang musuhnya kita bisa main jepret umpamanya, ya kita juga bisa nggak awam-awam banget, biar sedikit kita bisa. Ya keduanya, semua pun permainan nggak langsung bisa. Iya. Semua pun harus ada prosesnya. Betul. Itu tergantung di kitanya mau nggak pelajarin, gitu loh. Makanya ya main layangan, ya kalau dulu zaman saya emang gimana ya, emang kita bela-belain. Hampir nggak sekolah uang jajan buat beli layangan. Ya dulu sih kita main layangan kanan. Sekarang kita main layangan kiri. Tapi kalau untuk main layangan itu sebenarnya mental perlu nggak? Mental perlu. Perlu ya? Perlu mental. Mental perlu juga. Makanya gitu ya gini. Kalau kita mau main layangan bisa, jangan lihat itu dia orang gede. Maksudnya dia udah punya nama. Gitu loh, dia bisa tahun berapa dia bisa, tapi jangan lihat, lawan dulu. Hati-hati loh, tuh orang ini mainnya bagus, jangan, lawan dulu. Semua pun kalau menurut saya, semua pun ada kunciannya. Ya ibarat kata begini, nggak mungkin penyakit nggak ada sebabnya, nggak mungkin penyakit nggak ada obatnya. Jadi punya kelemahan. Kelemahannya masih ada, pasti ada. Makanya kita main layangan bukan sekedar ngadu. Misalnya, wow, gue beli benang nih, maaf ya, kita beli benang nih yang mahal. Nggak jamin, yang penting itu kita pelajari main layangan, teknik. Main layangan itu nggak cukup 1 tahun. Kalau emang mau bisa. Cuman kalau emang mau sekedar bisa-bisa aja sih, ya lain cerita gitu ya kan. Cuman kalau emang mau bisa, nggak cukup bagi saya 1 tahun. 1 tahun, semua kita pelajarin. Yang ini, misalnya, ya 6 bulan kita pelajarin ini, ya kita satu-satu kita pelajarin. Jadi perlu gitu. jam terbang nanti. Iya, ya? gitu mesti jam-jam terbang. Makanya ya mungkin seangkatan-angkatan kita yang sih bilang Ko Willy, Asep Uwi itu satu angkatan, Asep Gorai, ya Dodi Ahok. Itu dulu kan main-main layangan waktu zaman-zaman saya kan emang itu Jawa belum masuk, yang namanya layangan Sukhoi itu belum masuk. Emang dulu ya kita lawan, ya sewot itu juga baru sebutan sekarang ini. Saya ini aja kagak tahu, malah anak-anak sini bang beli layangan sewot, sarung sewot apa nggak tahu. Yang itu kan layangan lemes, layangan buat nyeret gitu. Nah ini makanya saya bingung gitu. Ini sebutan sewot ini baru ini, mungkin yang satu-satu angkatan saya juga sama mungkin nama saya, termasuk Aket juga nggak tahu juga. Gitu. Iya, mana Aket juga layangan sewot baru sebutan ini aja gitu loh. Makanya ini kita pesan-pesan kita juga, pesan ke anak-anak juga. Pokoknya kita main layangan, yang penting main layangan jangan emosi, gitu, jangan emosi. Kadang-kadang kalau main layangan itu emosi itu bisa kepancing. Itu yang penting main layangan udah kita perang di atas aja, udah di bawah teman gitu aja. Itu yang penting silaturahimnya ya. Yang penting silaturahimnya. Gitu. Penting. Ini emang udah nggak ada lagi ini senjata-senjata saya, mungkin banyak juga yang minta yang ini. Emang kita emang masih niat main. Ya, jadi ini memang koleksinya ya. Jadi ini koleksi dari Bang Oman, ini memang khusus untuk beliau main di turnamen-turnamen ini ya. Ini memang masih banyak banget nih, tapi memang beliau tidak memberikan ke orang-orang gitu ya. Oke. Ya buat Alhamdulillah nih guys, nih Bang Oman sudah
tanda tangan di layangannya untuk ikuti teman-teman semuanya. Nanti teman-teman semuanya jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan di-share. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah kapan, tahun berapa Bang Oman meraih juara di Piala Gubernur? Ya, tahun berapa Bang Oman meraih juara di Piala Gubernur? Oke, jangan lupa di like, di komen ya, jawabannya di komen, dan di subscribe serta di share. Oke, Bang Oman, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk giveaway-nya nih untuk teman-teman semuanya nih. Teman-teman semuanya ini wajib teman-teman pilih karena ada tanda tangannya sang legenda layangan dari Mampang. Ya, Bang Oman sukses selalu dan sehat selalu. Oke, salam satu langit. Nggak apa namanya. Guys, jangan lupa like and subscribe. Ini bang, ini bang. Nah, kalau kita nih